Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat sillati adrikni sari'an bi'idzatillah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah izinnya pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan alhamdulillah dengan izinnya hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kenikmatan, kesempatan dan kesehatan, tapi kenikmatan yang besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dan mentaati semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat khusus untuk khatib sendiri dan juga jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa sebulan yang lalu kita berpuasa, bahkan dilanjutkan dengan Syawal 6 hari. Tentu saja puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan di bulan Ramadan juga kita berzakat, mengajarkan kita untuk taat, dan juga ibadah sunnah tarawih yang insya Allah akan menjadikan kita melakukan amal-amal soleh. Sudah kebiasaan di negara yang kita cintai ini, kalau selesai melaksanakan ibadah Ramadan itu ada acara halal bihalal. Halal bihalal kalau kita artikan halal itu maknanya boleh, bi itu artinya dengan, dan halal artinya boleh, tidak ada maknanya kalau kita hanya artikan halal bihalal itu boleh dengan boleh. Tetapi para ulama menafsirkan atau mengartikan halal bihalal ini maknanya adalah silaturahmi. Di dalam kegiatan silaturahmi ini banyak yang dilakukan. Yang pertama bisa maaf memaafkan, bisa memberikan nasihat, saling menasehati, dan juga insya Allah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia, untuk mempermudah kita mendapatkan ilmu pada kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan agar aktivitas kita selama Ramadan dan Syawal bisa terjaga. Paling tidak saya akan kasih ada 5 yang kita kumpulkan dari kata halal. Halal, hak yang pertama dari kata halal adalah hindari maksiat. Sebulan penuh kita dididik dalam Ramadan, kemudian dalam Syawal sangat sayang seandainya kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena ibadah sebanyak apapun akan hilang kebaikannya kalau kita melakukan maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan menjadikan Allah murka kepada kita. Mengambil hak orang lain maksiat, berjudi maksiat, memakan barang yang haram maksiat, meninggalkan ibadah maksiat. Dan di zaman modern ini kemaksiatan itu sangat mudah didapatkan.
Salah satunya melalui media sosial. Tidak sedikit perempuan yang menampilkan wajah seronoknya di handphone. Tidak sedikit banyak orang-orang yang, mohon maaf, bergibah, kemudian menfitnah di media sosial. Akhirnya sengaja ataupun tidak, kita yang memiliki media sosial akan merasakan efek negatifnya atau maksiat itu sendiri. Bahkan tidak sedikit orang melakukan perzinahan, orang melakukan judi, orang melakukan penipuan melalui media sosial. Untuk itu, Khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita manfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak bisa menyimpannya, handphone ini sudah kebutuhan buat kita. Cuma tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kita punya golok, kalau kita gunakan untuk menyembelih kambing punya kita untuk berkurban, atau digunakan memotong-motong daging di rumah kita, insya Allah boleh dan halal. Tapi kalau kita punya golok digunakan untuk menyembelih sapi orang, menebang pohon orang tanpa izin, tentu itu haram. Artinya handphonenya tidak haram, yang haram adalah penggunaannya. Media sosial tidak haram, yang haram adalah isi kontennya yang menggunakannya. Jadi hak yang pertama di dalam kata halal itu adalah hindari maksiat. Wabil khusus penggunaan media sosial yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua dari kata halal itu ada A. Apa itu A? Amalkan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali amalan atau sunnah yang bisa kita lakukan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, kalau jamaah bisa melakukan amalan ini, insya Allah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda saat Rasulullah tiba dari Makkah ke Madinah. Qala Rasulullah SAW, ayuhan nas, hai manusia, absus salam, tebarkan salam. Jadi sunnah yang Rasulullah SAW yang mudah kita lakukan adalah menebarkan salam. Saat kita jumpa dengan sahabat kita, saudara kita, yang pertama yang harus kita ucapkan adalah Assalamualaikum. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa'atimu ta'am, berbagi makan. Bahkan Rasulullah SAW memperlakukan seorang anak yatim yang badannya lusuh, kotor, oleh Rasulullah SAW dibawa ke rumahnya, dimandikan, dikasih pakaian yang baru, dikasih makan, dikasih jajan. Luar biasa. Rasulullah memperlakukan anak yatim yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan berkaitan dengan anak yatim, ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim, yang peduli anak yatim, fil jannah, di dalam surga kahatain. Rasul mengangkat dua jari telunjuk dan jari tengahnya, saking dekatnya dengan orang yang peduli anak yatim. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, marilah kita perhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita. Jangan-jangan masih banyak yang belum makan. Jamaah rahimakumullah, Rasul menyampaikan sabdanya, absus salam wa'atimu ta'am wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Makanya itu adanya halal bihalal itu untuk mengeratkan, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kemarin mungkin ada perbedaan pendapat pemilihan presiden, kemudian partai dan segala macam, sempat gunjing-gunjingan. Sekarang kalau sudah terpilih, kalau nanti sudah dilantik, baikan lagi, tidak ada lagi perbedaan, sama presidennya, presiden Indonesia. Itulah bentuknya silaturahmi. Jadi bukan gondok-gondokan, bukan saling membenci, bukan saling mencela, tapi saling memaafkan, saling memahami, dan juga saling mensupport untuk kebaikan. Ini silaturahmi penting. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya,
maka sambungkan silaturahmi. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, kemudian Rasul menyampaikan dalam sabdanya kembali, yang pertama afsus salam, yaitu menebarkan salam. Yang kedua wa'atimu ta'am, berbagi makan. Yang ketiga wasilul arham, menyambungkan tali silaturahmi. Yang keempat wasallu bilail wan nasu niyam, sholat pada malam hari di saat orang lain sedang tidur. Apa lanjutkan hadis ini? Tadkhulu fil jannati bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Allahu Akbar. Marilah jamaah rahimakumullah, kita amalkan sunnah Rasulullah. Insya Allah kita istiqomah saja mengamalkan sunnah Rasulullah ini, Masya Allah kebaikan akan kita dapatkan. Walaupun masih banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, dari kata halal berikutnya, tadi hak yang pertama adalah hindari maksiat, yang kedua adalah amalkan sunnah Rasulullah, yang ketiga adalah L. Apa itu L? Lakukan ibadah secara maksimal. Jangan sampai kita berangkat kerja takut sama pimpinan, sama atasan, berangkat subuh berani, tapi sholat subuh tertinggal. Padahal tentu akan lebih baik kita mengutamakan kewajiban kepada Allah daripada kepada perusahaan kita. Atau cari alternatif, kalau memang kita berangkat setelah subuh akan kesiangan, berangkatnya lebih pagi, sholat subuh dekat tempat kita kerja. Saya dulu hampir 20 tahun kerja di Jakarta, saya dari Bogor. Tapi alhamdulillah gak pernah terlambat masuk perusahaan. Kenapa? Karena sudah mengatur waktu kapan saya harus berangkat. Bayangkan izin Allah, hari ini saya berangkat dari Cianjur, tapi alhamdulillah tidak terlambat untuk menjadi imam dan khutbah Jumat di tempat ini. Kenapa? Karena kita bisa mengukur waktu. Apalagi dengan adanya Google Map. Sekarang jamaah rahimakumullah bisa tahu jarak sampai Bandung berapa jam, jarak sampai Surabaya berapa jam. Tanggal 5 saya ada rakernas di Yogyakarta, sampai tanggal 8 sudah diprediksi, oh saya berangkat naik kereta jam sekian sampai sekian jam sekian. Itu dahsyatnya teknologi saat ini. Jadi jamaah rahimakumullah, lakukan ibadah secara maksimal, jangan asal-asalan. Sholat Jumat mau, tapi sholat zuhur enggak. Kenapa sholat Jumat mau? Wah, biar rame-rame, enggak bisa. Ya, jadi harus betul-betul secara maksimal. Lakukan ibadah secara maksimal. Yang berikutnya dari kata halal adalah A. Apa itu A? Adakan muhasabah diri. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat, kita ini pasti bakal kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Tidak ada pejabat, tidak ada orang rendahan, tidak ada rakyat, tidak ada pimpinan, tidak ada karyawan, semuanya pasti mati. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ajal itu kalau sudah datang, maka ajal tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipercepat. Mati sekarang, mati besok-besok, mati lusa-lusa. Semuanya sudah ada jadwalnya, sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Malakal maut hanya mengikuti perintah Allah saja. Karena kita pasti mati, maka adakan muhasabah diri. Kira-kira nih kalau kita berdoa pingin masuk surga, kira-kira amalan kita ini udah layak belum masuk surga? Kita punya uang 1 juta, sedekah 1000, kira-kira disebut baik atau tidak? Kita punya uang 100.000, sedekah 10.000, alhamdulillah. Berarti 10%. Kita muhasabah diri, kita sholat ini sering berjamaah atau sering sendirian? Sering di masjid atau sering di rumah? Itu harus dihitung, harus dihisab. Karena jamaah rahimakumullah, tempat kembali kita itu pilihannya hanya 2. Surga atau neraka, itu aja, nggak ada pilihan lain, nggak ada di tengah-tengah atau di antaranya. Surga atau neraka. Kalau kita ingin masuk surga, lakukan yang Allah perintahkan.
Tapi kalau kita tidak mau masuk surga, silahkan lakukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi itu pilihan. Allah tidak memaksa kamu harus beriman atau tidak. Silahkan, itu pilihan. Masuk surga, lakukan perintah Allah. Masuk neraka, tinggalkan perintah Allah. Itu aja. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita muhasabah diri. Kemarin kita Ramadan, puasanya gimana, udah benar atau belum? Baca Qur'annya udah benar apa belum? Atau jangan-jangan jarang baca Qur'an? Padahal Al-Quran sudah jelas buat kita adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk buat kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Yang terakhir dari kata halal adalah L. Apa itu L yang terakhir? Lihat kiri dan kanan. Jamaah rahimakumullah, masih banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, sering ada orang yang buat konten tapi itu real di lapangan. Ada rumahnya udah mau roboh, ada yang gak punya rumah, gak punya orang tua, tidurnya di gerobak, itu real ada. Nah, kita gak usah lihat yang jauh, kita lihat tetangga kita dulu. Jangan-jangan masih ada tetangga kita yang belum makan. Kita contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar keluar dari rumahnya, melihat di sekitarnya. Dan betul saja Umar waktu itu melihat seorang ibu yang sedang masak batu, bayangkan. Dan ini adalah contoh pemimpin yang harus kita doakan. Mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih insya Allah bisa mengikuti jejak Umar bin Khattab yang mencintai rakyatnya, yang peduli terhadap rakyatnya. Jamaah rahimakumullah, ini penting buat kita melihat kiri dan kanan. Barangkali ada saudara kita yang belum sholat padahal KTP-nya Islam. Barangkali ada saudara kita yang masih berjudi padahal KTP-nya Islam. Mari kita saling nasihat menasihati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, di khutbah kedua ini saya hanya ingin mengingatkan kembali berkaitan dengan bagaimana kita menjaga agar sebulan kemarin di bulan Ramadan sama Syawal ini insyaallah kebaikan kita terus bertambah. Dan kita juga bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebaikan. Tadi sudah saya buat singkatan dari kata halal. Jadi hak yang pertama adalah hindari maksiat. Kemudian yang kedua adalah A, amalkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah L, lakukan ibadah secara maksimal. Yang keempat adalah A, adakan muhasabah diri. Dan yang terakhir adalah L, lihat kiri dan kanan. Barangkali masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala hiya'i minhum wal amwat wa tabi bainahum bil khairati wa badal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimis shalah.